Kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Kita mau memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga kami memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau mau pimpin ibadah kami ini Tuhan dalam pimpinanmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita sambut Raja kita, Raja di atas segala Raja. Hanya Dia yang layak disembah. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari
yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Ya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kalau kita ada saat ini semua karena kasih kemurahan Tuhan buat kehidupan kita. Kita katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kaum wanita Hana melalui online. Ya puji Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan untuk kita semua. Walaupun ibadah online, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau sama-sama belajar untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, ya. Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tahun 2020 ini sudah akhir bulan, yaitu bulan Desember, sudah memasuki bulan 12 pertengahan. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2021. Terima kasih buat Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, ya. Di mana bulan Desember ini kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Tahun ini sedikit perbedaan di dalam keadaan.
karena Natal dalam keadaan virus COVID-19. Ya. Namun pesan Natal tetap sama, yaitu Yesus lahir dengan pesan yang luar biasa. Apapun pesan itu, mari kita mau lihat pesan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Pesan Natal itu sama hari ini, kemarin, tahun lalu sama. Pesan Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mengatakan jangan takut. Ya, mari ibu-ibu kita mau lihat pesan apa kepada kita untuk merayakan Natal. Ya, kita sama-sama baca di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai 11. Judulnya Gembala-gembala. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan pada tahun 2020 adalah jangan takut apapun keadaan. Di mana saat ini keadaan Indonesia, ya, dengan adanya virus corona, kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun lalu. Tapi kita masih tetap bersyukur karena Tuhan berpesan kepada kita jangan takut, ya. Kalau awal-awalnya ada COVID ini, semuanya takut. Semuanya orang takut. Dan pemerintah menganjurkan untuk tidak keluar selama 14 hari. Itu semua dilakukan untuk semua orang karena takut, ya. Dan saya sendiri pun merasa takut waktu pertama-tama. Mau keluar kamar aja takut. Kayaknya di luar tuh ada apa gitu. Karena nggak punya sayur, nggak punya apa-apa, jadi saya minta antar anak saya ke pasar. Setelah sampai pasar, itu orang, ibu-ibu banyak sekali. Seperti biasa, seperti belum pernah ada COVID gitu lah. Seperti dahulu-dahulu. Rame di pasar. Dan saya berkata, ya ampun, itu ibu-ibu nggak ada takut, kok saya jadi takut. Nah, saya berpikir, setelah itu saya merasa tidak takut. Ya, saya berpikir karena saya mempunyai Tuhan, saya mempunyai Allah. Kenapa saya harus takut? Karena janji Tuhan akan melindungi di setiap langkah orang-orang yang percaya. Nah, dari situ saya tidak takut lagi, Bu. Tapi tetap saya mengikuti perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita jangan kemana-mana, kita harus ibadah di rumah kita masing-masing melalui online bersama keluarga. Tetap saya jalani itu. Ya, puji Tuhan. Sampai saat ini, sampai sekarang ini, ya kita semua masih diberi kesempatan untuk tetap beribadah
melalui online. Ya, kalau teman saya Maeng, dia udah siap-siap, udah semir rambut, dia bilang, udah nanti aku kalau mau ke gereja, aku mau pakai baju tangan panjang, celana panjang, pakai topi, biarlah seperti ondel-ondel, kata Maeng gitu. Ternyata tidak jadi, kata dia, Gondi, aku sakit hati, katanya. Ya puji Tuhan, ya namanya ya memang menurut manusia yang berumur 60 tahun ke atas tidak boleh berkumpul-kumpul, karena katanya imun kita lemah, cepat tertular oleh COVID-19. Ya, kita jalanin aja. Maksud Tuhan itu baik untuk kita semua. Kita udah lansia, untuk diam di rumah, untuk berdoa. Ya, biarlah kita mendoakan mereka yang masih muda untuk tetap setia dan taat melayani Tuhan walaupun melalui online. Ya. Nah, kalau tanggal 20 nanti di gereja kita diadakan perayaan Natal, namun terbatas, harus daftar. Umur 60 ke atas tidak diperbolehkan. Ya, kita sebagai lansia, sebagai senior hanya bisa mendoakan biar kiranya mereka, anak-anak muda yang masih muda, boleh tetap taat dan setia walaupun tidak merasakan Natal, walaupun sesudah Natal, ya, biarlah mereka boleh tetap daftar, berebut daftar untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kalau nanti sudah dibuka, ya, saya percaya ini semua demi kebaikan kita semua. Ya, kita sebagai senior, ya, jangan meremehkan senior, karena sebelum ada junior, senior terlebih dahulu. Ya, kalau nggak ada senior, nggak ada junior loh. Ya, oleh sebab itu jangan meremehkan para senior. Ya, saya percaya kuasa Roh Kudus bekerja. Terima kasih buat pagi hari ini firman Tuhan katakan, pesan Tuhan itu, ingat ibu-ibu, jangan takut apapun di dalam keadaan kita, kesulitan kita, ya, masalah kita. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberikan kelegaan, karena itu janji Tuhan. Kita harus percaya, ya. Yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, itu perkataan Tuhan. Yang percaya, benar-benar percaya, ya, kita tidak akan binasa, karena Tuhan melindungi kita di setiap langkah kita. Tuhan mengirimkan malaikat untuk menuntun berjalan di depan kita, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, ya, seperti Pak Nardi waktu minggu yang lalu kesaksian, ya, di mana Tuhan menolong, di mana Pak Nardi jatuh ditolong oleh Tuhan, lupa ingatan, lupa nomor PIN-nya, Tuhan ingatkan kembali. Itu semua pertolongan Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong, sanggup memberikan, ya, kelegaan, ya. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan melihat anak-anaknya yang selalu setia melayani Tuhan, ya. Terima kasih buat Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, ingat itu pesan Tuhan, jangan takut. Ya, di dalam kesulitan, di dalam kesukaran apapun, percayalah Tuhan bersama kita, ya.
Puji Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini, dan ingat ibu-ibu, pesan Tuhan, jangan takut menghadapi hidup ini. Ya memang kita harus takut juga, tapi jangan melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan harus kita jalani, ya. Kalau Tuhan nggak boleh, ya kita jangan langgar. Ya puji Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya firman Tuhan cukup sampai di sini, dan saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Saya mau bersaksi kalau selama tahun 2020 ini, ya, di dalam keadaan saya tetap kuat, tetap sehat karena pertolongan Tuhan, ya. Sakit Tuhan sembuhkan, lemah Tuhan kuatkan, di dalam kesesakan Tuhan berikan kelegaan, ya. Di dalam kekurangan Tuhan berkati. Saya percaya ini semua karena Tuhan. Kalau tahun 2020 ini, dari awal hingga saat ini, ya sebentar lagi kita masuki tahun 2021, Tuhan masih tetap bersama saya, bersama keluarga saya, bukan bersama saya aja, bersama semua anak-anak Tuhan yang berharap dan berserah kepada Tuhan, ya. Saya selalu berdoa seluruh jemaat, sidang jemaat Gereja Injil Kristus, Tuhan luputkan dari COVID-19, ya. Berikan kesehatan, kekuatan, biar kalau nanti kita gereja sudah dibuka, kita boleh bersama-sama bertemu muka satu sama lain, ya. Saya percaya kalau di Gereja Injil Kristus ada 50 orang yang baik, Tuhan tidak akan melenyapkan, ya. Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan bagi seluruh jemaat Gereja Injil Kristus, ya. Terlebih Ibu Gembala kita sudah usia lanjut, ya. Saya percaya Tuhan memberikan kesehatan. Ya, saya juga percaya di seluruh keluarga saya mau serahkan dalam tangan Tuhan, biar kuasa Tuhan yang bekerja untuk kebaikan kehidupan saya. Ya, saya berterima kasih kepada Tuhan kalau selama tahun 2020 ini yang saya rasakan banyak suka, banyak duka. Tapi saya percaya, biarlah kita berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah saya mau bersukacita karena Tuhan bersama saya. Terima kasih, dan saya tutup dengan satu pujian. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memelihara saya, keluarga saya selama 1 tahun, dan Tuhan meluputkan segala mara bahaya, apalagi saat ini COVID-19, Tuhan lewatkan, Tuhan luputkan, ya. Dan saya mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku,
Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan hidup saya, memberikan, memulihkan kesehatan saya, memberikan kesembuhan buat penyakit saya, dan Tuhan memberkati kehidupan saya. Saya percaya dengan apa aku balas kebaikan-Mu Tuhan. Selain aku hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Di dalam Engkau tidak ada barang yang mustahil. Bersama Engkau selalu ada kekuatan, kemenangan, pengharapan yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami semua Tuhan untuk tetap setia taat akan perintah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau tahun 2020 ini Tuhan memelihara kami semua, sehingga kami akan memasuki tahun 2021, tahun baru ini kiranya boleh lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, usai sudah ibadah kita hari ini, ibu-ibu, sebelum kita menerima berkat dari Allah Bapa di surga, kita mau berdoa syafaat. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah kiranya nama-Mu Tuhan buat selama-lamanya. Bapa yang kami sembah, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat pujian yang sudah kami naikkan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Biar kiranya Tuhan semua itu dapat kami simpan di dalam hati kami, dan dapat kami mengerti Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan menerangkan lebih lanjut kepada kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Yesus buat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, Gereja Injil Kristus. Tuhan tolong mereka yang sakit. Tuhan hamba mohon pertolongan-Mu. Hamba mohon jamahan-Mu Tuhan. Hamba mohon Tuhan campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami Yesus. Untuk Ibu Pariam, kami percaya Tuhan pemulihan demi pemulihan. Tuhan sudah jamah Ibu Pariam, Tuhan sudah tolong dia. Kami percaya Yesus, dia akan mendapat kesembuhan, dia akan mendapat kemenangan, dia akan mendapat sukacita. Dan juga Tuhan untuk Pak Diki yang Tuhan di dalam masa-masa pemulihannya, Tuhan tolong Yesus, agar biar kiranya Pak Diki Tuhan mendapat kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Dan juga Ibu Haryanti, Tuhan tolong Yesus, berikan kekuatan, hikmat, akal budi-Mu, berikan roh kesabaran Tuhan, biar kiranya roh sukacita senantiasa ada di dalam hatinya. Terima kasih Engkau memberkati kehidupan rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Yesus juga untuk yang lain Tuhan yang tidak kami sebut Tuhan. Mereka yang ada dalam pemulihan, kami percaya Yesus Engkau yang akan menolongnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk pasien COVID. Kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya Yesus ada kesembuhan massal terjadi bagi mereka Tuhan. Dan untuk para tenaga medis, para sukarelawan, para suster yang menangani COVID-19 ini, Tuhan berikan kekuatan, berikan perlindungan, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk COVID-19 yang sudah ada. Tuhan, biar kiranya Tuhan tolong Yesus, agar COVID-19 ini Tuhan, vaksin ini Tuhan yang sudah ada, kami percaya Yesus, Engkau tolong, Engkau campur tangan, agar vaksin ini Tuhan dapat bekerja di tubuh mereka masing-masing yang menerima vaksin ini Tuhan, supaya virus corona ini Tuhan dapat dihentikan dan tidak dapat menulari kembali Tuhan. Terima kasih Yesus buat vaksin 19 ini Tuhan. Kami percaya Engkau mau Tuhan, Engkau mau tolong biar kiranya penerima vaksin ini Tuhan, mereka boleh dikuatkan Tuhan, sehingga mereka tidak bisa terkena virus corona ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba juga berdoa untuk para TNI, Polri, dan segala kepolisian.
Tuhan Yesus, Engkau campur tangan Tuhan untuk pekerjaan mereka. Taruh roh yang takut akan Tuhan di dalam hati mereka, supaya mereka benar-benar setia kepada NKRI. Dan Tuhan, masa-masa yang dihadapi sekarang ini Tuhan, biar kiranya Tuhan beliau beri hikmat akal budi, agar beliau dapat mengatasi setiap masalah yang sedang terjadi ini Tuhan. Tuhan tolong Yesus, agar sekelompok orang yang mau memecah belahkan bangsa ini Tuhan, Engkau mau tolong Yesus, Engkau mau campur tangan agar Bapak-bapak polisi ini Tuhan dapat menangani kasus ini dengan baik Tuhan, dengan roh hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga Tuhan. Engkau tolong, Engkau lindungi, Engkau berkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan pada wakilnya, dan juga Tuhan untuk para menteri dan kabinet serta jajarannya yang terkait, juga untuk anggota MPR, DPR. Tuhan juga tolong agar mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau mengasihi bangsa kami. Tuhan memberkati hasil ladang para petani, juga para nelayan hasil lautnya. Tuhan tolong Yesus, Tuhan berkati Indonesia ini Tuhan, yang kaya akan segala sumber alamnya. Tuhan kami percaya Yesus, Engkau tolong Tuhan agar Indonesia Tuhan tetap maju, agar rakyat Indonesia Tuhan terberkati semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin hari kami semakin Tuhan berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau mau campur tangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah kiranya Tuhan buat selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, saatnya kami menerima berkat dari Allah Bapa di surga melalui tangan Ibu Gembala kami. Mari ibu-ibu kita mau angkat tangan, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.